Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Kami hadir untuk menemani semangat silaturahmi Anda dalam memberikan informasi perkembangan situasi di lapangan yang akan dilaporkan oleh tim kami secara langsung. Inilah Monitor Mudik selengkapnya bersama saya, Gemma Tanjung. Semangat silaturahmi. Pemirsa, sistem satu arah atau one way kembali diberlakukan oleh Korlantas Polri untuk mengantisipasi lonjakan arus balik lebaran gelombang kedua. Sementara Pelabuhan Bakauheni akan disiagakan menjadi pelabuhan alternatif atau Pelabuhan Jaya, maksud kami akan disiagakan menjadi pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Andre Septian di ruas tol Cipali dan Karisma Kristi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita akan ke Septian terlebih dahulu. Selamat sore Septian, bagaimana kondisi saat ini? Apakah one way sudah mengurangi jumlah pemudik yang menuju ke arah Jakarta? Selamat sore Gemma, untuk sistem satu arah atau one way ini kembali diberlakukan oleh pemerintah dan juga kepolisian sejak siang tadi. Memang betul untuk pemudik yang masih tersisa di Jawa Tengah, Jawa Timur atau sekitarnya ini masih sekitar 40%. Atau bisa kita kalkulasikan untuk ruas tol Trans Jawa, untuk yang keluar ke gerbang tol Cikatama hingga sore ini baru sekitar 427.000 pemudik yang kembali ke daerah ibu kota atau sekitarnya. Pemerintah juga memprediksi puncak arus balik ini pada gelombang kedua akan terjadi pada besok Minggu dan juga Senin 1 Mei. Untuk itu pemerintah dan juga kepolisian memberlakukan sistem one way agar nantinya untuk kendaraan yang belum kembali dapat melaju dengan lancar sampai ke kota asal. Untuk informasi lebih lengkap tentang penerapan one way yang berbeda dari sebelumnya, kita akan bertanya langsung dengan Kasat Lantas Polresta Cirebon, ada Kompol Ardi Wibowo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, Pak Ardi bisa dijelaskan kenapa sistem one way kini hanya diterapkan dari gerbang tol Palimanan kilometer 188 jika sebelumnya ini diterapkan sampai ke Kalikangkung Pak? Betul. Jadi kali ini kita berada di kilometer 188, khususnya di wilayah hukum Polresta Cirebon, di mana Getol Palimanan ini menjadi gerbang utama untuk pelaksanaan one way menuju Jakarta. Dilaksanakan dari kilometer Getol Palimanan sampai dengan kilometer 72. Hal ini dilakukan yaitu one way lokal yang dilakukan Polda Jawa Barat yang dilaporkan langsung ke Korlantas untuk pelaksanaannya. Jadi ini diperkirakan memang menjadi arus puncak kedua gelombang arus balik. Demikian. Oke, lalu berapa besar Pak peningkatan dalam 2 hari terakhir sehingga di Gate Palimanan diberlakukan one way lokal Pak? Jadi evaluasinya dari hari kemarin, 2 hari yang lalu memang sudah ada arus balik yang melintas melalui tol. Namun demikian untuk hari ini dilaksanakan one way dimulai dari Gate Tol 188 dikarenakan masih ada volume kendaraan yang jumlahnya cukup meningkat yang mengarah ke Jakarta. Tapi tidak sebanyak hari sebelumnya yang dilaksanakan one way dilaksanakan mulai dari Kalikangkung. Demikian. Lalu berbicara mengenai SKB Menteri tentang pembatasan angkutan barang, apakah masih terlihat ada angkutan barang yang melintas Pak dan apakah ada penindakan? Betul, jadi kita melaksanakan perintah langsung dari Dirlantas Polda Jabar untuk melaksanakan penindakan terhadap kendaraan sumbu 3, di mana memang penindakan tersebut kita tahan kendaraan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang diperbolehkan sumbu 3 yang melintas apa saja, yang tidak diperbolehkan kita tindak seperti itu. Lalu ini kan diberlakukan one way dari kilometer 72 Cikampek Bapak. Kendaraan akan dialihkan ke jalur arteri. Bagaimana persiapan pengamanan dan juga keamanan di lintas arteri Pak, khususnya di Polres Cirebon? Betul, jadi yang dari kilometer 72 yang dikeluarkan melalui arteri yang mengarah ke Jawa Tengah, itu nanti akan ketemu di wilayah Cirebon, yaitu di wilayah Palimanan dan Ciwaringin.
untuk kesiapan itu sendiri, jalur arteri dari jajaran Polresta Cirebon, khususnya kita sudah tersebar anggota-anggota di seluruh titik-titik pos PAM yang memang ada di wilayah Polresta Cirebon, termasuk dari jajaran lalu lintas yang sebagai tim urai di titik-titik tersebut untuk mengantisipasi adanya limpahan kendaraan yang menggunakan jalur arteri menuju Jawa Tengah. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Ardi Wibowo untuk penjelasannya, Bapak. Dan itulah Gema informasi mengenai sistem one way yang kembali diberlakukan, tapi diberlakukan dari gerbang tol Palimanan kilometer 188 hingga nantinya ke gerbang tol Cikampek Utama kilometer 72. Sementara demikian Gema yang dapat kami sampaikan dari Palimanan, tetap semangat menjaga silaturahmi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Septian atas informasi Anda dari Cipali. Kita beralih ke Lampung. Ada Kristi, selamat sore Kristi. Pelabuhan alternatif sudah disiagakan. Bagaimana dengan kesiapannya untuk menyambut arus balik di gelombang kedua ini? Iya, selamat sore Gema dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang tidak di Pelabuhan Bakauheni, pemirsa, tapi saya sedang berada di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang merupakan salah satu pelabuhan alternatif yang memang dikhususkan untuk bisa menyeberangkan kendaraan besar. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, ya di belakang ini merupakan kantung parkir yang ada di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Ini ratusan kendaraan besar sedang terparkir di sini untuk bisa masuk ke ini bisa menampung 800 kendaraan besar, pemirsa, di mana dengan adanya pelabuhan alternatif ini tentunya membantu mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Dan itu terbukti, pemirsa, di Pelabuhan Bakauheni tidak terlalu padat, bahkan jarang kali untuk terjadi kemacetan di sana. Nah, untuk informasi selengkapnya saya akan berbincang secara langsung dengan Kepala Cabang Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bapak Tatang Rohadi. Selamat sore Pak Tatang. Boleh jelaskan Pak, sejak kapan sebenarnya BBJ ini difungsikan untuk bisa mengangkut angkutan lebaran Pak? Sejak 2 tahun Mbak, jadi tahun kemarin dan tahun ini. Dan Alhamdulillah tidak terjadi kemacetan di Bakau karena sudah dilayani oleh PT Bandar Bakau Jaya. Baik, lalu untuk jumlah tripnya sendiri berapa Pak? Lalu kapalnya juga berapa yang disediakan dan bisa mengangkut berapa kendaraan Pak dari BBJ ini sendiri? Jumlah trip 8 sampai 10 trip, itu bisa mencapai 430 armada yang diseberangkan dari Bakau ke Bojonegara, Cilegon. Baik, berarti ini pelabuhannya bukan di Ciwandan, bukan di Merak, tapi di Pelabuhan Bojonegara, Cilegon Timur ya Bapak ya. Baik, untuk fasilitasnya sendiri apakah ada Pak untuk bagi para supir ini untuk beristirahat ketika menunggu untuk masuk ke dalam kapal Pak? Tentunya fasilitas di BBJ itu cukup lengkap. Ada lesehan, musola, kantin, dan memang dimanjakan untuk pengguna jasa. Baik, terima kasih Pak Tatang atas waktunya. Ya, begitu pemirsa, dengan adanya pelabuhan alternatif ini tentunya sangat membantu untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, di mana pelabuhan BBJ ini jaraknya tidak terlalu jauh pemirsa dari Pelabuhan Bakauheni, yakni hanya 3 km saja. Jadi seluruh angkutan kendaraan besar ini akan diseberangkan melalui Pelabuhan BBJ dengan pelabuhan akhir yakni Pelabuhan Bojonegara Cilegon Timur. Sementara demikian, Gema, Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Karisma Kristi dari Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya. Dan sebelumnya ada Andri Septian dari Tol Cipali, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, di momen arus balik kali ini semangat silaturahmi harus terus kita jaga demi menjaga kenyamanan dan keamanan saat melakukan perjalanan balik. Kondisi pergerakan arus balik akan terus kami hadirkan langsung dari lapangan di semua program siaran Metro TV dalam segmen Monitor Mudik. Saya Gema Tanjung, terima kasih atas perhatian Anda, semangat silaturahmi dan sampai jumpa.